Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Sureji. Kali ini gue mau bahas sedikit tentang virus komputer ataupun HP Android kita semua ya. Jadi gue baru aja ada kasus nih, teman gue sendiri ya. Dia jadi nasabah di salah satu bank BUMN kita, ya BRO salah satunya ya. Jadi dia jadi nasabah itu dan kemarin kebetulan gue tahu case ini karena gue mau nagih hutang. Kebetulan dia ada sedikit hutang sama gue, sekian juta lah kayak gitu. Pas waktu itu gue tagih, gini ya gue tagih, bro, gue mau minta duit, gue mau nagih utang ya kan gue bilang. Terus dia bilang gini, oh iya, sorry banget ya, gue lupa ngabarin. Gue kemarin udah mau transfer padahal, tapi gue lagi ada masalah nih, gue kena musibah, duit gue habis ngilang ya kan di rekening gue sendiri di HP gitu kan. Oh ya, gue jawab gitu kan. Kok bisa sih? Gue tanya tuh kronologinya begini-begini. Nah, terus dia ceritain tuh, awalnya tuh dia memang dia punya apps mobile banking dari si bank tersebut ya. Nah, dia dikirimin WA dari orang yang nggak dia kenal sih. Katanya sih paket gitu, paket JNE dia bilang. Nah, dia ada WA dari situ, dibilang ada paket. Nah, suruh dicek coba resinya bang, dia bilang gitu. Ya udahlah, dikirimin resinya. Terus yang jadi anehnya, itu resinya kok bukan foto bentuknya. Justru malah bentuknya itu resi jne.apk. Nah, kalau yang namanya APK tuh pasti itu adalah aplikasi ya. Bukan foto, bukan PDF, itu aplikasi. Dan kalau kita klik pun pasti dia ada notif open dan install biasanya kan. Gitu. Ya gue nggak ngerti lah ini temen gue ternyata dia install gitu. Nah, setelah dia install kok nggak ada reaksi apa-apa, nggak muncul apa-apa, akhirnya dia tanya lagi tuh sama orang yang ngirim WA itu dan udah nggak dibales. Dibaca bentar terus habis itu diblokir kayaknya sih. Nah, dari situ dia itu nggak ngeh, dia nggak periksa kemana-mana karena mungkin ya udahlah angin lalu dia bilang biarin gitu. Nah, dia ngehnya tuh setelah dia kan kirim WA itu kan siang. Nah, sorenya dia mau transfer ke gua nih rencana. Dia cek rekening mobile bankingnya ternyata duitnya tinggal 12.000, gila anjir. 12 juta dia ngilang. Gitu. Akhirnya dia juga minta maaf sama gue, ya udah karena temen, ya udahlah nanti bulan depan aja bis lu gajian lagi, gue bilang gitu. Ya udah turut berduka ya gue bilang. Gitu. Jadi aplikasi ini biasa disebut kalau dalam dunia cyber ya dunia IT adalah virus Trojan, Trojan horse. Nah, kenapa namanya horse itu sejarahnya di Yunani kuno itu ada semacam ya kayak kuda gitu lah ya. Bentuknya untuk mengelabui seseorang gitu. Nah, historinya gue agak sedikit lupa sih mengenai horse ini Trojan, kenapa dinamain Trojan horse ya. Intinya virus komputer lah. Terus untuk yang dalam case ini lebih dikenal dengan namanya adalah RAT, RAT. RAT bukan tikus ya, RAT itu Remote Access Trojan. Jadi kalau kita install aplikasi itu di HP kita, khususnya Android ya karena di iOS tuh belum belum ada sih kayaknya. Nah, ini baru Android. Yang pakai iOS masih aman sekarang. Oke, next. Jadi cara kerjanya adalah aplikasi ini bisa mengakses semua data kita yang ada di HP, mulai dari password, foto kita, data-data penting lainnya, apapun itu dia bisa akses. Cuman dia nggak bisa akses kalau kita nggak kasih permission gitu, nggak kasih izin. Biasanya setelah kita install aplikasi ini dia ada minta akses untuk akses foto, SMS ya kan, bisa ngirim ini segala macam, akses kamera, Bluetooth dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak install, ya aman. Kita langsung hapus gitu ya. Delete yang ngirim WA, ya kita aman. Tapi kalau kita install, ya konsekuensinya itu. Terus dia tuh sebenarnya nggak perlu lama buat akses data kita, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit lah. Itu bisa pindah semua data. Cara kerjanya begitu. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia bisa tahu apa yang kita ketik, apa yang kita simpan, dia tahu. Kalau lu mungkin dulu pernah belajar Keylogger ya, itu ada aplikasi Keylogger yang bisa ngerekam kita itu ngetik apa aja di komputer, dia bisa rekam. Nah, contoh kita buka mobile banking, kita ketikkan username sama password ya, dia udah bisa tahu. Nah, terus Bang, itu pasti kan butuh kode OTP. Nah, kode OTP ini karena kita udah allow semua, jadi istilahnya kayak cloning gitu, handphone kita tuh pindah ke handphone dia. Jadi dia minta request kode OTP, otomatis dia akan kirim juga ke handphone dia. Jadi dia nggak perlu minta lagi kode OTP ke kita, dia langsung ketik aja karena datanya udah masuk ke dia semua gitu. Nah, itu bahayanya.
Makanya ini penting sih buat yang masih awam, apalagi mohon maaf yang masih awam terhadap teknologi, kayak mungkin keluarga kita yang ada di kampung, bapak ibu kita, mungkin saudara-saudara kita yang udah usia sana gitu. Itu perlu edukasi ini, jangan sembarang kita buka aplikasi, download sembarangan, klik-klik sembarangan gitu. Kalau ini sebenarnya kalau kita lihat secara logika sih masih kelihatan ya karena kita nginstall sesuatu gitu. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi tuh cuman ngeklik link itu udah si trojan itu udah masuk ke handphone kita. Ini yang ngeri gitu loh. Makanya hati-hati banget. Kita kalau browsing atau download sesuatu jangan download di situs yang nggak resmi ya. Oke, paham sampai sini ya? Karena ini menyangkut uang, kita udah kerja payah ya kan, katakanlah kita kerja gajian sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin tabungan kita ngilang gitu kan, sayang banget. Dan kalau kita komplain juga ke pihak bank, itu nggak akan ditanggepin. Mungkin ditanggepin tapi duit kita nggak mungkin kembali gitu. Pasti alasan mereka adalah itu adalah kesalahan nasabah. Kenapa datanya dikasih sama orang lain kayak gitu. Pasti begitu. Coba aja ditanya yang data apa duit yang hilang dari kasus-kasus begini. Contoh kasus-kasus yang udah terjadi itu APK-nya bentuknya adalah resi JNE, undangan digital ya pernikahan, terus ada tagihan internet, tagihan listrik, ya kan? Surat tilang, lowongan kerja, ya model-modelnya begitu. Terus kenapa kok dia bisa tahu nomor handphone kita atau nama kita bahkan mungkin ya atau data yang lain-lain tanggal lahir segala macam? Ya you know lah, mungkin di negara kita tuh banyak banget kasus-kasus penjualan data. Makanya hati-hati ya kalau kita submit data di platform apapun ya harus yang bener-bener bisa dipercaya gitu. Contoh kan kasus yang Biorka kemarin kan dia jual beli data umum gitu ya, datanya Pertamina segala macam. Nah itu yang harus kita jaga gitu, nggak boleh kita sebarluaskan. Terus kalau misalkan udah terlanjur ya, udah terlanjur install aplikasi begini misalkan, gercep langsung ya, lu matiin internet, matiin mobile data, nah terus kalian kalau bisa backup dulu datanya kalau sempet ya, kalau enggak ya udahlah langsung format handphone kalian, ganti username, password mobile banking kalian, ganti PIN ATM. Jadi kalian harus ganti semua. Habis itu ya udah aman. Nah, ini modus-modusnya contoh, gua ada WA begini nih. Kami harap kehadirannya, terus dia ngirim surat undangan pernikahan.apk. Ini siapa? Dia nggak jawab. Silakan dibuka undangannya untuk lebih jelasnya ya kan. Kirim lagi begitu. Contohnya begini. Cara kerjanya udah gue jelasin tadi. Jadi dia intinya perlu install sesuatu. Dan nanti pasti mereka ada pengembangan juga. Nanti dia cuma ngeklik link, kita klik link, udah pindah semua data. Ngeri kan? Nah itu. Ini gue sharing aja sih. Gue juga bukan seorang ahli di bidang ini juga. Tapi gue cuma mau bantu ingetin buat kita semua. Buat kebaikan kita semua ya. Kalau teman-teman ada yang mau tambahin, gue akan senang banget. Coba kalian tambahin di kolom komentar. Kalau ada yang mau tanya, tanya juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.